kenapa kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat itu sangat penting ya, seperti itu. Ya. Ingat, kalau kita lihat datanya lagi tadi, bahwa angka harapan hidup orang Indonesia dengan orang Turki beda jauh, sekitar 10 tahunan lah. Assalamualaikum dulur. Apa kabar teman-teman semuanya di sana? Semoga sehat-sehat semua di Indonesia. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang mengapa orang Turki itu relatif lebih sehat dari orang Indonesia. Nah, di video sebelumnya saya sudah sedikit membahas tentang bagaimana transportasi publik di Turki, bagaimana fasilitas publiknya juga di Turki, bagaimana itu mempengaruhi kualitas hidup orang Turki. Nah, nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman gimana videonya, transportasi publiknya dan fasilitas publiknya seperti apa, sehingga orang sini relatif berumur lebih panjang daripada Indonesia ya. Nah, berdasarkan data dari worldlifeexpectancy.com, terungkap bahwa angka harapan hidup untuk orang Turki yang laki-laki itu berkisar rata-rata 73 tahun, sedangkan untuk perempuan 79 tahun. Jadi 6 tahun lebih lama daripada laki-lakinya, dan rata-rata keduanya 76 tahun. Sedangkan untuk Indonesia, laki-lakinya hanya berkisar di angka 67 tahun, sedangkan perempuannya 73 tahun, dan rata-rata keduanya 67 tahun, sehingga cukup jauh perbedaannya, mungkin sekitar 10 tahun dan lain sebagainya. Nah, mengapa itu terjadi? Nah, ada banyak faktor tentunya, tapi selama saya di sini saya menemukan dua hal yang paling mempengaruhi, yaitu fasilitas publiknya, transportasi, pedestrian, taman dan lain sebagainya, plus makanannya. Bagaimana makanan sini juga menurut saya itu relatif sehat daripada makanan orang Indonesia. Nah, untuk hari ini saya akan coba tunjukkan ke teman-teman semua bagaimana transportasi publiknya, bagaimana fasilitas publiknya itu mempengaruhi kesehatan, supaya teman-teman bisa membayangkan ya nanti ya seperti apa. Nah, nanti untuk video next itu mungkin akan membahas tentang makanan, seperti apa makanan Turki sehingga itu bisa dikatakan lebih sehat dari Indonesia. Oke, stay tune.
Oke teman-teman, sekarang kami lagi ada di Hamamonu. Hamamonu itu seperti kota tua yang sudah direhab akhirnya menjadi bagus, yang letaknya di distrik Altendah ya. Bagus, ini salah satu spot wisata juga yang berbau kultural gitu ya. Nah, sekarang coba kita review perjalanan kita. Dari rumah tadi menuju stasiun metro di Mejidie itu sekitar 5 menit atau 500 meteran lah kurang lebih ya. Lalu naik metro, lalu turun dari metro pindah stasiun karena oper ya, harus oper. Itu kira-kira jaraknya juga kurang lebih 500 meter atau mungkin lebih ya, 5 menit. Jadi untuk pindah satu stasiun ke stasiun lain sekitar 5 menitan. Jadi sudah 1 kilo jalan kaki. Nah, dari stasiun metro Ulus ya, tadi lewat Ulus, nanti ada videonya sendiri jalan-jalan di Ulus, itu sekitar 1 kilo juga. Nah, belum jalan-jalan di pasarnya, di Ulusnya itu tadi ya, kurang lebih oke lah 1 kilo juga lah. Dari Ulus ke Hamamonu kurang lebih 1 sampai 2 kiloan lah. Perjalanannya antara 10 sampai 20 menit, 10 sampai 15 menitan lah. Nah, dihitung sendiri di Hamamonu juga tadi keliling juga jalan-jalan. Jadi paling tidak untuk perginya saja sudah paling tidak 5 kilo lah kita jalan kaki ya. Nah, itu perkiraan saya nanti saya cari di map ya, karena di luar sini nggak ada internet, saya nggak ada paket. Jadi kurang lebih 5 kiloan lah. Nah, untuk pulang pergi ya saya ambil yang paling kecil ya, mungkin 8 kilo lah kita pulang pergi jalan. Nah, bayangkan kalau itu dan itu rutinitas harian ya, bukan hanya untuk sekali ini aja. Rutinitas harian di sini memang seperti itu. Jadi jalan kaki ke stasiun metro atau ke tempat pemberhentian bis itu jalan kaki, nanti jalan kaki lagi ke tempat tujuannya, biasanya seperti itu. Nah, itu kan juga mempengaruhi kan metabolisme kita, tubuh kita. Ya, tentunya insya Allah sehat gitu loh. Nah, itulah yang tadi yang membuat kenapa saya cukup prihatin dengan kondisi fasilitas publik di Indonesia ya, dengan kita pendapatan domestik brutonya itu cukup tinggi, tapi kurang bisa terimplementasikan di dalam kebijakan publiknya gitu. Nah, sedangkan di sini seperti itu. Jadi tanggung jawab pemerintahnya sebenarnya sangat kuat. Nah, tentu saja saya tidak membahas tentang mentalitas individu ya. Itu urusan masing-masing. Tentunya banyak juga yang tidak disiplin. Parkir mungkin agak sembarangan, tapi di daerah-daerah tertentu di pinggiran. Kalau di tengah kota sih enggak. Menyeberang jalan sembarangan, tapi itu menurut saya itu masalah individu. Tapi kalau masalah struktural politis ya itu urusan pemerintah, dan pemerintah sudah memenuhi itu. Kalau di sini ya ada transportasi publiknya, ada terus pedestriannya ada untuk jalan, tamannya ada untuk refreshing seperti ini. Dan sekali lagi di sini banyak sekali tamannya. Di Ankara termasuk yang paling banyak taman, hampir di setiap Belediyeh, bahkan di Belediyeh itu ada beberapa mungkin ya taman ya. Ya gitulah. Jadi kenapa kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat itu sangat penting ya, seperti itu. Ya. Ingat kalau kita lihat datanya lagi tadi, bahwa angka harapan hidup orang Indonesia dengan orang Turki beda jauh, sekitar 10 tahunan lah. Ya, Indonesia tadi berapa? 67-an. Sedangkan Turki 76 atau 70 ya, sekitar segitu ya. Jadi selisih 10 tahun. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video yang
lainnya. Oke, salam satu jiwa.